لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق مع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama sekali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa pula selawat beserta salam buat baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan mereka yang mengikuti suri tauladan beliau. Pemirsa Kipah Channel Padang Sidempuan, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di kesempatan kali ini kita akan mengadakan acara talk show yang mana kita melaksanakannya sekali dalam seminggu, dan di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz Syarifuddin Caniago selaku Ketua Kipah Padang Sidempuan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema jika bukan untuk Islam, buat apa merebut kekuasaan. Pilpres makin dekat, suasana politik makin terasa hangat, bahkan cenderung mulai panas, terutama di kalangan para pendukung masing-masing capres-cawapres. Para capres-cawapres makin intens tebar pesona, masing-masing berupaya maksimal memoles citra, sebagian mulai tampak amat dermawan. Masing-masing paslon tentu berharap mayoritas rakyat memilih mereka menjadi penguasa. Dari fakta yang saya bacakan di atas tadi Ustadz, timbul beberapa pertanyaan. Di antaranya, ada berapa macam sih jenis-jenis penguasa di sebuah negara? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Ya, bertemu lagi kita di ini ya, di acara talkshow kita mingguan. Dan tadi kita ada topik yang kita bahas ya, dan tadi sudah disampaikan pertanyaan pertama tentang ada berapa bentuk ya, bentuk kepemimpinan atau penguasa ya yang ada selama inilah ya, yang pertama mungkin kita melihat itu dia bentuk penguasa atau kepemimpinan itu yang paling tua di dalam sejarah kehidupan manusia itu adalah yang disebut dengan raja ya, raja. Nah, kita melihat fakta-fakta sejarahnya itu memang ada raja, dan kemudian kita melihat kenapa mereka tetap disebut sebagai raja. Dia ada kategorinya ya. Pertama itu dia mungkin dia di awal ketika dia diangkat menjadi raja pertama dari sebuah kerajaan itu, mungkin dia itu dipilih oleh masyarakatnya dari pemimpin mereka ya. Tapi kemudian kalau dia fakta raja itu nanti penerus dia itu akan selalu diambil dari keturunannya ya. Makanya kita sebut ini modelnya itu model dinasti ya, berketurunan, keturunan. Makanya sering itu disebut itu dia. Kalau di Indonesia, orang-orang di keraton itu disebut itu berdarah biru, ya. Bukannya karena biru darahnya itu. Kalau kita tetap merah darahnya itu kan. Hanya saja dia, yang maksud darah biru itu dia punya darah warisan dari ini ya, darah nasab dari raja sebelumnya ya. Nah, dari situ itu ya model bentuk penguasa ya pertama ya. Kemudian keduanya muncullah model-model lain ya, yang itu munculnya karena mereka itu melihat bahwa model penguasa raja ini akhirnya muncul menjadi penguasa-penguasa yang zalim kepada rakyatnya. Sehingga muncullah model penguasa baru yang itu tujuannya untuk mengurangi power dari raja ini. Sehingga dipisahlah kekuatan raja itu ya.
Dia tidak lagi pembuat hukum, ya. Yang pembuat hukum pihak lain. Dia hanya penerap saja gitu kan. Penguasa itu hanya penerap saja. Yang muncul dari situ model yang kita sebut dia republik. Jadi kalau dia model kerajaan, tidak lagi kerajaan tapi negara itu republik, maka penguasanya itu yang kita kenal dengan dua model ya. Ada presiden, kalau dia di situ dia model kenegaraannya disebut dia republik presidensial ya, dia presiden. Tapi ada juga dia perdana menteri ya. Itu kalau dia disebut itu dia republik parlementer ya. Jadi itu dua jenis itu. Jadi perbedaannya itu di sini ya. Yang tadi itu dia raja itu sebagai pembuat hukum, kalau ini tidak lagi, udah dicabut darinya pembuat hukum. Sehingga kemudian muncullah di dalam presiden dan perdana menteri itu muncullah di situ pihak pembuat hukum yang kita kenal dengan istilah mereka yang ada di parlemen ya, adalah parlemen di situ muncul. Kalau di kerajaan nggak ada itu parlemen itu. Nah, itu yang model kedua ya. Kemudian model ketiga ini yang kurang banyak diketahui orang ya. Model kepemimpinan yang diatur dalam Islam ya. Ada yang ketiga itu, ada model kepemimpinan yang diatur dalam Islam. Jadi model yang diatur dalam Islam itu adalah disebut dia pemimpin itu adalah khalifah. Ya. Jadi sifat dari khalifah itu dia tidak serupa dengan raja, tidak serupa dengan presiden dan perdana menteri tadi. Dia khas ya, berbeda dari ini. Makanya tidak bisa kita sebut seorang raja itu dia juga khalifah, tidak bisa sebut seorang presiden itu juga khalifah ya, karena dia berbeda sekali dia apanya. Secara definisi dan secara ininya semua berbeda ya. Kalau raja tadi dia pembuat hukum, kalau presiden itu dia pelaksana hukum, yang membuatnya adalah parlemen. Yang membuat parlemen itu berarti dia wakil rakyat. Kalau dia khalifah itu dia seorang penguasa, pemimpin yang dia itu penerap hukum, tapi pembuat hukumnya bukan parlemen, tapi pembuat hukumnya itu Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu perbedaan antara tiganya. Jadi ada tiga jenis ya, ada tiga jenis yang kita kenal. Walaupun di Republik tadi ada dua model nama atau sebutan, ada satu presiden, ada satu perdana menteri. Ya. Tapi tetap dia modelnya di situ ya, di Republik sebenarnya itu. Nah, itu mungkin untuk yang pertama. Ya, untuk pertanyaan yang keduanya, jika kita melihat si orang pemimpin atau memilih seorang pemimpin itu, Ustaz. Ya. Apakah kita hanya melihat sosoknya saja atau ada hal yang lain mesti kita perhatikan, Ustaz? Itu ya. Jadi sebenarnya dia kan kalau pemimpin itu juga udah pernah kita bahas juga kalau nggak salah itu di sini di beberapa video yang lalu gitu kan. Nah, dia itu seorang pemimpin itu dia ada dua faktor yang melekat kepadanya ya. Pertama tentunya itu sosok ya, oknum ya, orangnya ya. Nah, kalau orangnya tidak ada, ya mungkin ada pemimpin. Jadi harus ada orangnya. Dan kemudian orang ini dia melekat juga pada dirinya itu adalah sebuah sistem. Karena pemerintahan itu dia sama umpamanya seperti mobil gitu kan. Mobil itu tidak akan bisa bergerak kalau hanya ada supir. Dia harus ada di dalam mobil itu terpenuhi dia sebuah sistem yang bisa menggerakkan kendaraan itu ya. Baru kemudian supir itu yang mengarahkannya. Jadi pemerintahan juga demikian ya. Harus ada sebuah sistem. Tidak bisa sebuah pemerintahan itu berdiri tanpa sebuah sistem. Sehingga kemudian di sini kita melihat penting sekali ya. Penting sekali kita memperhatikan tentang sistemnya apa ya. Di samping tadi orangnya ya. Jadi kalau umpamanya kita angkat seorang yang terbaik di antara kita menjadi penguasa, kalau sistemnya sistem yang buruk yang dipakainya, itu dia akan tidak berakhir baik ya, akan buruk hasilnya ya. Seperti tadilah kendaraan tadi ya, kita angkatlah seorang sopir yang paling handal di situ ya. Sementara sistem dalam kendaraan itu sistem yang ya apa istilahnya ya, yang tidak mampu ya. Umpamanya kita ambil kendaraan yang dia cc-nya cuma 1000 cc ya. Sementara kita itu hendak mengangkat sawit 1 ton gitu, 10 ton gitu, tentu nggak bisa ya. Jadi harus kita perhatikan sistem ini ya. Nah, dan di sini dia kalau kita melihat dalam sistem itu tadi, kalau raja itu dia bisa dibilang itu dia
inilah bentuk pemerintahan yang paling minim dari sistem, ya. Karena seluruhnya bertumpu kepada raja itu, ya. Apa yang dia kehendaki, apa yang dia inikan, ya. Nah, seperti sekarang itu kan, sekarang ada apa namanya lelucon sekarang itu, karena ada yang dianggap sebagai pangeran. Iya. Kalau dia tidak bisa ini, itunya yang harus dia pegang gitu. Iya. Kalau dia nanti pas kena hambat di lampu merah, seluruh tiang lampu merah itu dibuang. Ah, begitu, memang kerjaan begitu. Iya. Modelnya begitu. Dia itu memang benar-benar apa yang diinginkan raja. Nah, itu. Sehingga itu akhirnya menjadi jolim kan. Nah, karena itu, karena kekuasaan itu memang dia sangat mendorong orang untuk akhirnya dia semakin tamak, rakus, pengen ini, sehingga muncullah kezaliman. Itu yang pertama, ya. Sehingga dia dalam sistem kerajaan itu sistem yang sangat sangat buruk lah, paling buruk. Karena rakyat itu di situ mereka tidak punya hak untuk protes, ya. Nah, tidak punya hak untuk didengar pun tidak punya, ya. Kalaupun didengar itu, raja mendengar itu hanya dalam masalah-masalah yang ini aja. Jadi inilah sistem yang paling buruk. Sehingga kemudian kita lihat di muka bumi saat ini, ya, sistem yang tidak dipakai lagi. Tak ada lagi yang kita kenal dengan sebutan kerajaan. Nah, kalaupun ada yang menamakan dirinya kerajaan, tapi kerajaan itu sudah oplos sebenarnya, ya. Oplos. Mereka rajanya itu bukan raja yang berkuasa lagi, seperti umpamanya Malaysia, itu kan kerajaan. Tapi rajanya itu bukan itu, yang mengatur negara itu dia Perdana Menteri, ya. Dan ada parlemen, ya, sehingga masih masuk dia sebenarnya kayak tadi itu republik, tapi kemudian mereka tidak mau menghilangkan faktor mereka dulu kerajaan itu, sehingga mereka tetap menemukan kerajaan. Seperti Inggris juga, ya. Inggris tetap ada di situ dia rajanya atau ratunya. Belanda, ya, ada juga raja ratunya, ya. Nah, itu Jepang juga masih ada raja dan ratunya. Tapi tidak lagi mereka bukan pembuat hukum, mereka hanya semacam simbol yang dipertahankan, karena rakyat itu masih tetap menginginkan ada raja yang mereka cintai, gitu. Ya, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, dia tadi itu sistem yang kedua, sistem yang republik, ya. Jadi di republik ini sebenarnya ada dua model, ya, model. Dari sisi nama dari penguasanya ada dua model, ada presiden, ada perdana menteri, ya. Tapi dari sisi sistem, dia ada juga dua model, ya. Ada sebuah dia republik, tapi dia menerapkan sebuah ideologi dan mengambil sistem-sistem dari yang kita sebut dengan ideologi kapitalis, ya. Ada dia republik tetap, tapi dia menerapkan di dalam negaranya itu ideologi yang kita kenal dengan sosialis, ya. Seperti umpamanya Cina, ya. Cina itu republik itu, RRC kan, Republik Rakyat Cina, ya. Tapi mereka menerapkan mereka tidak menerapkan kapitalisme, sehingga di sana tidak berjalan itu, demokrasi nggak diterima di sana, kan. Nah, yang ada republik ini pakai kapitalisme ini, mereka memakai metode sekularisme, ya, kapitalisme, yang itu masuklah dia dalam bentuk pemerintahannya yang kita kenal dengan demokrasi, ya. Nah, itu. Jadi yang perbedaan dari ini semua adalah siapa pembuat hukum sebenarnya, intinya, ya. Kalau raja tadi dia pembuat hukum, tapi kemudian kalau dia republik tapi dia sosialis, pembuat hukum itu adalah negara. Negara, sehingga kemudian di sini rakyat tidak dimintai pendapat negara, tapi bukan presidennya, ya, negara, ya, negara yang ini ada nanti di situ semacam instansinya yang mereka membuat hukum itu, kan. Tapi bukan sebagaimana parlemen yang dikenal di dalam ini, ya, karena di dalam sosialis itu walaupun tadi ada instansi yang agak-agak mirip parlemen itu, mereka itu tidak seperti yang di dalam sistem sekuler. Mereka itu tidak orang yang dipilih. Mereka itu hanya ditetapkan oleh negara saja. Biasanya mereka itu anggota dari partai. Makanya dia kalau di Cina itu mereka ini orang-orang pembuat hukum itu adalah anggota dari
Partai Komunis Cina semuanya. Tidak boleh di luar itu. Negara tidak dan rakyat tidak dimintai pendapat dan tidak boleh menyampaikan pendapat. Harus tunduk ya, apa yang diapakan negara harus tunduk. Dan kemudian yang tadi itu, yang keduanya itu adalah dia dengan sistem demokrasinya ya. Di situ dia pembuat hukum itu bukan negara, negara hanya penerap hukum, menjalankan hukum, menerapkan hukum ya. Nah, pembuat hukum itu adalah rakyat ya. Nah, jadi karena dia rakyatnya itu banyak, tentunya nggak bisa mereka itu untuk membuat hukum itu dikumpul, ditanyai satu persatu, sehingga dimuncul dari situ yang sistem perwakilan ya. Adalah wakil-wakil rakyat yang dikenal dalam parlemen ya, dalam model sistem republik ya, parlemen dia. Ataupun kerajaan tadi, kerajaan yang sudah mengadopsi tadi ini ya, dari parlemen tadi ya. Jadi kalau kita melihat di sini, dia ini yang kedua ini dia pembuat hukum itu adalah manusia ya. Dua-duanya ya, walaupun tadi negara membuat hukum ataupun parlemen yang membuat hukum, tetap hakikatnya yang membuat hukum itu manusia ya. Yes. Jadi kalau dalam dalam fakta, manusia itu adalah oknum atau pihak yang pengetahuannya itu terbatas ya, terbatas. Sehingga kalau mereka ini yang terbatas pengetahuannya dan kemudian mereka itu ketika mereka hendak membuat sesuatu selalu ada di situ faktor-faktor kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompok ya. Nah, maka itu menjadi hukum-hukum yang mereka buat itu hukum yang tidak bisa dipastikan kebenarannya ya. Nah, jadi hukum-hukum itu dia benar kalau memang tadi itu yang di pembuat hukum itu menyetujui secara mayoritas ya. Jadi walaupun sesalah apapun hukumnya itu, nah ketika dia yang mayoritas sudah menyetujuinya, maka itulah yang kebenaran ya. Sehingga kebenaran itu sangat di sini tidak bisa dipastikan benar ya. Nah, tidak bisa dipastikan. Sangat kacau dia untuk pembenaran itu. Jadi ini adalah sistem yang kurang baik juga ya. Nah, walaupun tidak seburuk kerajaan tadi. Yes. Nah, ini tetap dalam apanya itu dari sisi pembuat hukumnya tidak baik ya. Kemudian yang ketiga itu dia seorang khalifah itu dia adalah pemimpin tunggal ya, tunggal bagi seluruh kaum muslim ya. Jadi kalau kita ibaratkan dia, walaupun ini tidak sama secara menyeluruh ya, mungkin kita bisa menggambarkan sedikit. Umpamanya kita melihat paus ya, paus di Katolik ya, di Roma gitu, Vatikan ya. Jadi paus itu dia pemimpin tunggal bagi seluruh umat Katolik. Tapi dia paus itu pemimpin tunggal dia dalam masalah religi, masalah keagamaan aja, spiritual ya. Nah ini, ya itulah khalifah ini juga demikian. Dia pemimpin tunggal bagi seluruh kaum muslim. Dia bukan pemimpin religi ya. Kalau pemimpin religi itu dalam pandangan kita Islam itu adalah rasul ya. Ya sudah itu tidak ada pemimpin religi ya. Jadi pemimpin dalam Islam itu adalah pemimpin yang mengurusi urusan masyarakatnya, riaya, su'unil ummah ya, mengurusi urusan masyarakat dia situ. Nah itu. Sehingga kemudian model di dalam ini di dalam bentuk negara di mana pemimpinnya itu adalah seorang khalifah, itu dia bentuk negaranya adalah khilafah yang kita kenal ya. Jadi khilafah itu dia adalah pemerintahan ya, pemerintahan tunggal bagi seluruh kaum muslim dimanapun berada ya. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sejak Rasulullah menegakkan daulah Islamiyah di Madinah sampai kemudian diikuti oleh para khulafaur rasyidin, kemudian diikuti oleh para khalifah dari Bani Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah ya, sampai akhirnya sesudah 1300 tahun lebih itu akhirnya kemudian itu runtuh di tahun 1924 Masehi ya. Jadi ada itu. Jadi ini banyak orang yang tidak kurang paham ini karena kayaknya sepertinya ada upaya sistematis untuk menghilangkan ini dari sejarah. Nah, sehingga kalau kita buka pun sejarah kita tidak banyak. Kita melihat di sejarah itu ada di situ tentang masalah ini, dia singkat ya. Disebutkan di situ adalah ini adalah seperti Umayyah itu dinasti disebut. Sehingga gambaran kita ini kerajaan. Apa bedanya dengan kerajaan gitu kan? Tak bisa kita bedakan ya. Jadi perbedaan utama antara tadi kalau kerajaan raja yang pembuat hukum, yang republik tadi apakah dia sosialis ataupun kapitalis, manusia pembuat hukum. Kalau di dalam khilafah itu yang pembuat hukum itu adalah Allah ya.
Allah yang pembuat hukum. Jadi yang disebut Allah pembuat hukum itu dia kalau ada sudah hukum yang sudah ditetapkan oleh Islam dalam Islam, maka itu harus dijalankan oleh khalifah itu langsung. Tidak boleh dia bertentangan dengan itu. Ya. Sehingga dia itu khalifah itu hanya sama seperti tadi republik tadi, dia hanya menerapkan hukum, hanya saja pembuat hukumnya yang berbeda. Ya. Dia pembuat hukumnya Allah. Ya. Nah, sehingga itu ya. Tapi kemudian ketika ada permasalahan baru yang belum ditemukan hukumnya di dalam syariat Islam, maka itu nanti modelnya itu khalifah itu akan menggali hukum, mencari hukumnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Sehingga ditemukan juga hukumnya ya. Jadi di situ terlihat bahwa khalifah itu kalaupun dia menerapkan hukum, dia bukan hukum menurut keinginan dia, kepentingan dia, tidak ada. Dia tidak bisa memasukkan kepentingan atau keinginannya di situ. Dia hanya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya ya. Nah itu dia sistemnya. Jadi kita lihat ada 3 sistem sini. Nah, itu mungkin dari segi sistemnya. Sehingga ini terlihat ini kita tidak bisa kemudian kalau kita bilang itu dia ada bentuk republik, kita kemudian bilang ini kita harapkan akan bisa menerapkan Islam sebagaimana khilafah, nggak mungkin. Karena dia seorang presiden di dalam sistem republik ya, dia tetap akan terikat dengan sistem dia. Dia tidak boleh dia keluar dengan dari sistem dia itu. Sekali dia keluar, umpamanya adalah nanti penguasa kita mau dekat pemilu seperti yang disebut tadi kan, muncullah nanti penguasa baru, presiden baru di 2024, dan kemudian dia mengatakan nanti, kalau begitu kita tinggalkanlah sekularisme demokrasi, kita beralih kepada Islam gitu kan, pada ajaran Islam, kita ganti bentuk negara kita kepada khilafah. Dia langsung di-impeach itu. Langsung dipecat itu oleh DPR itu kan, karena dia sudah melanggar undang-undang ya, melanggar prinsip-prinsip dari yang diadopsi oleh negara ya. Kita mengadopsi negara mengadopsi sekarang itu sistem tadi itu, kapitalisme itu ya. Nah itu dia. Sehingga tidak bisa kemudian kita sesuatu yang bisa dibilang mimpi lah ya, mimpi itu kalau kita mengharapkan seorang penguasa di dalam sistem sekuler kapitalisme itu dia akan bisa menerapkan Islam. Ya, nggak mungkin ya. Tapi kalau umpamanya dia memberi jalan bisa ya. Umpamanya dia memberi jalan dengan membiarkan atau istilahnya seruan-seruan atau dakwah terhadap itu tidak dihalanginya, tidak diapanya, itu mungkin bisa ya. Tapi kalau dia ke sana nggak bisa. Sehingga dari sini kita bisa melihat kita ini maunya apa gitu kan, maunya apa ya. Nah, kalau kita maunya itu menegakkan syariat Islam, ya ini nggak mungkin ya. Jadi terpaksa harus kita lihat di sistem-sistemnya itu. Itu mungkin. Ya, jadi kalau kita lihat dari apanya lebih unggul lagi apa ini Ustaz ya? Sistem khilafah ini Ustaz daripada sistem yang lainnya. Iya, kalau kita lihat aja apanya. Gampang sekali. Kita lihat siapa pembuat hukumnya. Iya. Siapa yang membuat hukum itu, dia raja ataukah dia rakyat atau dia Tuhan gitu kan. Langsung kita tahu bahwa ini yang paling unggul kan. Ya. Pembuat hukumnya Tuhan atau Allah itu yang paling unggul. Ya. Tak mungkin ada yang mengunggulinya. Kalau ada yang mengunggulinya berarti ini nggak pantas dijadikan Tuhan. Oh iya. Kalau masih ada yang bisa mengungguli dia dalam membuat aturan-aturan ini. Ya. Jadi penjelasan Ustaz tadi itu timbul pertanyaan yang terakhir Ustaz ya. Bagaimana pandangan Islam tentang tujuan seseorang itu ketika dia berkuasa, Ustaz? Ya, yang pertama mungkin kita bahas dulu tentang seorang itu jadi penguasa. Ya, ketika dia berkuasa itu kan dia menjadi penguasa itu kan dia di situ melakukan banyak hal. Pokoknya dia melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan ketika dia jadi pemimpin itu. Jadi dalam Islam itu hukum perbuatan itu dia tidak ada yang bisa lepas dari tadi itu ya, yang kita kenal dengan ahkamul khamsah gitu kan, tiga hukum perbuatan, 5 hukum perbuatan. Ya.
Maka kemudian seorang pemimpin itu dalam pandangan Islam, dia tidak bisa sembarangan dia punya tujuan lain selain tujuan yang sudah ditetapkan oleh Islam. Ya. Dia harus ke situ. Kalau dia punya tujuan lain, dia itu melanggar tujuan Islam dan akan berdosa ya. Sama umpamanya kita punya harta ya, punya uang ya. Saya pun punya uang 1 juta gitu kan. Nah, itu milik saya. Milik saya itu uang itu ya. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengakui bahwa uang itu milik saya ya. Tapi kemudian apa tujuan saya untuk ketika saya punya uang itu terikat dengan Allah ya. Walaupun bisa saja saya beli apa saja bisa saya beli gitu kan uang itu, tapi di situ akan ada hukum ya. Kalau saya menggunakan uang itu untuk sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah, maka saya akan berdosa ya. Jadi di sini persoalan pertama ya. Jadi seorang penguasa itu juga dia ya. Makanya kemudian kekuasaan itu dalam Islam itu dikenal dengan sebutan dia itu adalah sebuah amanah. Sama seperti kalau punya kita tadi itu kan uang ya. Uang itu memang secara kepemilikan kepada kita, tapi dia penggunaannya itu dia amanah. Apa yang disebut amanah itu dia harus sesuai dengan ini kan, dengan ini. Kita ada anak gitu kan, anak itu amanah ya. Nah, itu harus kita ini kan, apa yang disebut amanah itu dia harus kita urus tadi itu. Uang kita gunakan atau anak ini kita urus harus sesuai dengan keinginan dari si pemberi. Si pemberi amanah tadi ya, Makanya kita lihat dia kekuasaannya. Manusia itu dia punya kecenderungan untuk suka dengan kekuasaannya. Yang disebut dengan kubur riasah ya, kubur riasah dia. Cenderungan untuk suka dengan kekuasaan. Sehingga kemudian karena dia dengan kekuasaan itu dia punya kemampuan lebih untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Makanya kita lihat di faktor-faktor kecil itu kan, preman-preman gang, preman-preman lingkungan, ya udah. Bahkan di dalam keluarga pun ada yang preman gitu kan. Dalam keluarga kita bersaudara ada yang sifat premannya muncul gitu. Maunya dia diapain aja. Itu bentuk-bentuk ada kecintaan atau keinginan pada kekuasaan itu. Nah, makanya di sini harus ada aturan ya, ada aturan. Kalau manusia itu diberikan kebebasan dia untuk kemudian itu mencintai kekuasaan dan kemudian menggunakannya untuk hanya melihat dari keinginannya saja, maka akan terjadi kekacauan. Harus ada aturannya. Makanya Islam memberi aturannya. Jadi dalam sebenarnya kekuasaan itu dia sesuatu yang sangat buruk itu. Makanya kalau dalam Islam itu seorang muslim itu mestinya dia cenderungnya mereka itu menolak kekuasaan itu. Menolak kekuasaan itu. Innakum satahrisuna ala imamah ya. Kalian itu akan cenderung kepada jadi penguasa gitu kan. Wa tasasiru nadamata wa hasrata yaumal qiyamah ya. Nah, padahal itu nanti dia akan mendatangkan pertama nadamah ya. Nadamah itu dia penyesalan. Ketika kita berkuasa itu nanti belakangan akan ada penyesalan-penyesalannya. Dan kemudian dia hasrata yaumul qiyamah itu kesengsaraan di hari kiamat ya. Jadi mengerikannya karena mengerikannya itu karena kita itu sebagai penguasa itu mengurusi urusan orang yang banyak. Kadang-kadang mengurusi anggota keluarga kita aja nggak sanggup kita. Yeah. Ada yang merepet, ada yang ini apalagi orang banyak yang kita tidak kenal ya, kita anggap mereka sudah sudah sejahtera, padahal masih ada yang kelaparan di sana, mereka menghujat dan segala macam gitu kan. Kemudian ada lagi disebutkan itu awalul imarati malamah gitu kan. Yang pertama-tama dengan adanya kekuasaan itu nanti akan muncul itu cacian. Nah, ini kalau kita melihat itu contoh yang paling terjadi di negeri kita ya. Ya itu penguasa pertama kita Bung Karno ya, kita caci maki akhirnya kan. Akan dimasukkan ke penjara, mati di penjara. Masuk Bung Harto ya, Pak Harto ya,
awalnya bagus, kita caci maki juga akhirnya kan. Sampai dia meninggal dalam ini status ada masalah ya, status masalah ya. Masuk dia di pengadilan ya. Masuk lagi dia ke Gus Dur ya. Udah, itu pun dicaci maki itu kan. Udah, semuanya ini apalagi saya sekarang ini. Sekarang ini mulai dari anak kecil sampai apa udah muncul. Yang itu kan. Baru kemudian dia wasaniha, yang keduanya yang akan muncul nanti itu adalah tadi itu ya. Nadamah ya, nadamah itu penyesalan. Menyesal dia. Maunya jangan dulu ku terima jadi penguasa itu. Baru kemudian dia adalah yang ketiga. Wasalisuha ya, yang ketiganya itu dia ajabum minallahi yaumil qiyamah ya. Akan dapat ajab dari Allah di yaumil qiyamah. Baru di situ ada sih sebenarnya itu yang tidak demikian ya. Kalau begitu semuanya orang nggak mau jadi penguasa ya. Tapi ada disebut Allah itu illa man rohima wa adal ya. Jadi kecuali orang-orang yang rohim menyayangi ya, menyayangi rakyatnya dan kemudian adal itu adil ya, dan kemudian adil. Dan kita tahu dia dalam pandangan Islam yang disebut rohim dan adil itu adalah sesuatu yang datang dari Allah ya. Jadi di situ ya. Jadi penguasa yang bisa kemudian dia luput dari tadi itu, dari cacian, dari penyesalan, dari ajab Allah itu hanya penguasa yang ini menerapkan Islam, ya, menerapkan Islam. Dan kemudian ini ada penegasan paling tegas sebenarnya dari Allah itu di dalam surah Al-An'am ya, ayat 57 kalau nggak salah ya. Disebutkan Allah di sini inil hukmu illa lillah ya. Jadi hak membuat hukum itu hanyalah pada Allah ya. Jadi illa di sini sama dengan illa di dalam kalimat la ilaha illallah ya. Jadi tidak boleh ada lain ya. Itu illa itu tidak boleh ada yang lain. Seperti itu, la ilaha illallah, tidak boleh ada sembahan yang lain selain Allah ya. Maka di sini pun inil hukmu illa lillah, tidak boleh ada pembuat hukum yang lain selain Allah ya. Jadi jelas ya. Jadi bagaimana tadi orang yang membuat hukum itu manusia kan udah enggak tidak benar ya dalam pandangan Islam. Islam harus begini. Karena di situ dia disebutkan itu wayakussul haqqo ya, dan karena itu kenapa Allah itu yang pembuat hukum di situ wayakussul haqqo, karena dia Allah itu akan membuat hukum itu dengan hak. Pasti benar ya, pasti benar. Wa huwa khairul fasilin ya. Dan dia itulah sebaik-baik pembuat sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita, hukum-hukumnya itu. Jadi ada ya. Jadi ini kadang-kadang saya pun kadang-kadang heran gitu ya. Ketika Allah sudah mengatakan begini, masih ada manusia itu yang berani masuk ke sebuah instansi yang mana instansi itu di situ salah satu wewenangnya, haknya itu membuat hukum ya. Seharusnya ngeri ngeri dia. Nah itu kan karena sudah disebutkan Allah di situ, Allah kemudian mengapakan lagi di dalam yang lain dalam surah Al-Maidah ya, disebutkan Allah afa hukman jahiliyati yabghun ya. Kalau sudah disebutkan situ bahwa Allah itu dia hanya Allah yang bisa membuat hukum, karena Allah itu bisa membuat hukum yang paling hak ya, paling benar dan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ditanya lagi sama Allah itu, afahumal jahiliyah tabun. Apakah kalian itu lebih menginginkan hukum jahiliyah? Baru disebutkan di situ, waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun ya. Nah, siapakah yang lebih baik membuat hukum selain daripada Allah ya? Siapakah yang bisa membuat hukum lebih baik daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Jadi kalau kita melihat di sini di ayat ini, dia hanya dua di sini hukum itu ya. Satu hukum yang dari Allah, satu hukum jahiliyah. Nah, jadi kalau memang segala sesuatu yang hukum bukan berasal dari Allah itu masuknya kategorinya jahiliyah. Ya. Itu kejahilan ya. Nah, kalau kita melihat dia sikap jahil itu kan sikap orang yang yang mengerjakan sesuatu yang tidak disukai orang, itu kan. Nah, jahil dia. Dilemparinya rumah orang kan jahil dia kan. Nah, dibikinnya
apa namanya, kulit pisang di depan biar orang terpeleset. Jahil-jahil itu sesuatu yang buruk itu kan. Berarti kita itu kalau kita tidak mengikuti hukum dari Allah tadi, maka kita akan masuk kepada mengikuti hukum jahiliyah. Ya. Apapun itu, saya tidak mengatakan ini enggak, saya mengatakan pokoknya itu kalau dia bukan dari Allah itu dia masuk hukum jahiliyah. Dan muncullah kemudian ancaman ya, ancaman dari Allah. Kalau tetap masih ada yang nekat untuk mengambil hukum jahiliyah tadi, muncul ya di dalam surah Al-Maidah juga ya. 44, 45, 47 mungkin itu ada 3 itu kan. Wa man lam yahkum bima anzalallah ya. Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang turun dari Allah ya itu maka dia itu dianggap di situ yang pertama dia dianggap itu kafir. Ya. Kemudian di yang ayat ke-45 orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah itu disebut di situ masuk dia dalam kategori zolim. Ya. Kemudian yang ke-47 dia disebut di situ siapa-siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum yang turunnya dari Allah dia masuk dia golongan fasik. Ya. Itu adalah golongan tiga-tiganya golongan yang buruk lah ya. Nah, tiga-tiganya pasti di neraka lah ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari sini ya, dari itu rangkuman yang sangat tegas itu kan tentang pembuat hukum itu ya. Jadi di situ artinya siapa sih sebenarnya yang dituju ini? Yang pertama itu dia tentunya itu yang pertama adalah penguasa. Karena penguasa itu nanti yang ini kan, yang penerap hukum itu penguasa ya. Kalau kita rakyat ini kan ya kita hanya mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah gitu kan. Nah, pemerintahnya yang ini, yang paling disorot itu pemerintahnya itu ya. Tapi apakah kita tidak ada apa namanya, tidak kena juga? Kena kita. Nah, pokoknya inilah dia mau dekat pemilu gitu kan. Nah, mereka itu sudah memoles-moles seperti yang bilang tadi ya, membuat pencitraan segala macam itu. Kita yang terjebak melihat pencitraan mereka, kita melihat apa nanti yang akan mereka buat sebagai hukum. Nah, itu kan. Kalau kita sudah tahu benar bahwa mereka itu tidak ada satu kali pun mengatakan akan menerapkan Islam, ya. Dan kemudian kita masih mau mengangkatnya sebagai ini, ya kita ikut. Kan berdosa Ustaz ya. Ikut terseret. Karena dia itu bisa naik jadi presiden juga gara-gara suara kita kan. Iya. Coba nggak ada suara kita, nggak bisa. Ya. Ya, kalau umpamanya seluruh kaum muslim gitu, umpamanya tidak mau, dan kemudian menyerukan kami ya harus apa gitu kan, kan nggak bisa ya. Dari terseretnya ada lagi dia di dalam apanya itu hadis dari Rasulullah itu mengatakan apa namanya disebutkan itu jika ada seorang penguasa ya yang diserahi amanah untuk mengurusi kaum muslim kemudian dia meninggal dan selama ini sewaktu dia hidup itu dia menelantarkan urusan itu ya. Urusan itu maka Allah itu akan mengharamkan surga darinya. Jadi mengerikan ya. Nah, sementara tadi soal mengurusi urusan apa namanya urusan masyarakat atau rakyat itu tadi disebutkan itu dia harus mengurusinya sesuai dengan apa yang datangnya dari Allah. Berdouble-double ancaman itu. Ada ancaman yang langsung dari Allah, ada ancaman yang kemudian itu munculnya dari apanya itu? Dari rakyat yang kesusahan diurusnya tadi itu. Mereka akan menghujat, bahkan mendoakan matilah kawan itu. Cepatlah mati itu kan. Dan segala macamnya itu kan. Nah itu ya. Jadi di sini terlihat memang dia tidak ada sebenarnya dalam pandangan Islam tujuan lain ketika seorang itu berkuasa kecuali dia harus menerapkan Islam ya, dalam kekuasaannya menjalankan Islam sehingga kemudian itu akan muncul dia tadi itu aturan-aturan yang hak yang benar gitu kan, bukan aturan yang buruk dan salah dan kemudian akan mendatangkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah umat ya. Jika dia tidak melanggar jika dia tidak melakukan demikian, melakukan sebaliknya seperti yang sekarang dia masih tetap menjalankan hukum-hukum jahiliyah ya itulah tadi sudah kita sampaikan ancaman-ancaman dari Allah dan itu mengerikan sekali ya. Ya, nauzubillah ya kalau kita bilang itu nauzubillah ya. Ya. Itu mungkin.
Ya, Ustadz, terima kasih sekali atas penjelasannya Ustadz. Semoga pemirsa di Kipah Channel yang belum tahu menjadi tahu, dan yang sudah tahu makin semangat untuk menegakkan syariat Islam. Dan tentunya seluruh kaum muslim sudah saatnya memilih penguasa yang mau menegakkan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Yakinlah, hanya dengan tegaknya syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan, perubahan yang diinginkan akan benar-benar sesuai harapan. Sekaligus mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, berakhir sudah acara talkshow kita. Pemirsa Kipah Channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga acara kita ini terus berlanjut ke depannya. Amin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره